Waktu itu, aku masih sendiri, sepi di rumah, lebaran tanpa keluarga. Lalu, Aris anak kos baik, polos, sopan, tapi matanya nakal. Awalnya cuma godaan kecil, saling nyuri pandang, saling pancing-pancing. Tapi malam demi malam, kami makin dekat, makin hangat, makin tak terbendung. Dan pagi itu, aku melepas dia di stasiun dengan senyum getir. Katanya, nanti aku balik lagi, Bu. Aku cuma bisa berharap, semoga benar. Aku baru pulang dari fitting kebaya lamaran waktu itu, keringat masih nempel, pikiran masih campur aduk. Seragam putih-putih buat hari tunangan, padahal hatiku belum tentu seputih itu. Aku masuk rumah, buka pintu pagar, lalu berhenti mendadak. Di depan pintu kamar kos kosong yang dulu, ada tas ransel besar dan sepasang sandal jepit. Dek. Langkahku pelan-pelan mendekat, suara pintu terbuka dari dalam dan ya ampun, mataku langsung membulat. Bu Laila, katanya dengan senyum khas yang bikin perutku langsung bergetar. Saya balik lagi. Aris, rambutnya sedikit lebih pendek, kulitnya makin coklat kena matahari, tapi senyumnya masih sama, nakal dan lembut sekaligus. Aris, kamu kok ngekos di sini lagi? Tanyaku pura-pura kaget, padahal jantungku udah deg-degan dari tadi. Aku udah ngucek mata. Aris, kok tiba-tiba nongol? Dia nyengir lebar. Gak betah di kampung, Bu, disuruh bantuin sawah, tiap hari panasan, gak ada temen ngobrol, jadinya kabur lagi ke kota. Aku nyengir juga. Kamu pikir kota ini tempat pelarian? Aris cengar-cengir. Hehehe, ya sekalian nyari kerjaan lagi, tapi belum dapat kos, belum dapat kerja. Malah kepikiran kesini. Aku geleng-geleng, tangan masih megang gagang sapu. Dan kamu kesini mau apa? Numpang makan, boleh, Bu? Katanya sambil angkat dua tangan kayak anak kecil. Aku nyipitkan mata. Mau makan, apa mau yang lain? Dia ngakak. Yah, kalau dikasih dua-duanya sih gak nolak. Nyebelin. Aku dorong pelan baunya, tapi senyumku gak bisa aku tahan. Aduh, laki-laki ini. Udah pergi ninggalin rasa, sekarang balik-balik minta makan. Tapi ya, kayaknya aku sih gak bisa beneran nolak dia buat balik. Ya ampun, aku nyengir kaku. Kamu tahu gak, aku bentar lagi tunangan Riz. Dia diam sebentar, lalu senyumnya pelan-pelan muncul lagi. Iya, aku dengar dari tetangga, tapi gak apa-apa kan kalau aku cuma numpang tidur di sini? Gak ganggu kan, Bu? Sial, suara bunya itu masih sama, masih bisa bikin lututku lemes kayak dulu. Aku pura-pura cuek. Ya udah, kamar kamu masih kosong kok. Jawabku sambil jalan ke dalam, berusaha gak menoleh lagi. Tapi aku tahu dia masih berdiri di situ, matanya ngelekat ke punggungku, dan untuk sesaat aku merasa hidup lagi. Pagi itu aku bangun lebih awal, udah biasa sih, walau tidur larut. Rumah sekarang lebih rame, lebih hangat. Aris tidur di kamar kos belakang, yang dulu juga dia tempatin. Katanya sih cuma numpang sementara, tapi aku tahu cowok itu gak punya rencana cepat-cepat pergi.
Aku berdiri di dapur, kaos tipis dan rok panjang hitam, nempel di badan, gak pakai itu. Daleman, ya males aja. Lagian biasa juga, cuman di rumah sendiri. Rambut dikuncir tinggi, masak sambil sesekali nyicipin gorengan. Aku lagi ngadep wajan, gak sadar Aris sudah berdiri di ambang pintu dapur. Wangi banget, Bu. Suara itu tiba-tiba nyelonong masuk. Aku nengok, kaget dikit tapi pura-pura cuek. Udah bangun. Tumben rajin. Dia duduk di kursi dekat meja makan, matanya gak lepas dari aku. Atau lebih tepatnya, dari bagian depan. Aku pura-pura gak tahu, padahal ngerasa banget tatapannya. Tatapan yang dulu, dan ternyata belum berubah. Ngeliatin apaan sih? Tanyaku genit, sambil megang serok gorengan. Dia nyengir, matanya jelalatan, tapi coba sopan. Gak lihat gorengannya. Aku sengaja mundur sedikit, posisi samping, biar kelihatan makin jelas dari cahaya jendela. Oh, kirain lihat yang lain. Aris garuk kepala. Maaf, Bu, kaosnya itu. Kok kayak aneh gitu? Aku ngakak kecil. Kaos ya? Emang gini, Riz? Kamu aja matanya yang usil. Dia senyum-senyum. Gimana gak usil, Bu? Yang masak cantik banget sih. Aku cibir. Mulai modus lagi. Tapi serius, Bu, katanya. Nadanya agak pelan. Saya kangen suasana kayak gini, bau dapurnya, suara emak-emak goreng, dan Bu Laila yang bawel tapi manis. Dak, dik, duk. Aduh, anak ini bisa aja bikin jantungku keder. Aku sengaja jalan ke kulkas buat ambil air, lewat depan Aris yang lagi duduk. Dia nurunin pandangannya, refleks. Sudah pasti dan jujur. Aku suka banget kayak gini. Tapi cukup sampai situ, aku balik badan dan nyeletuk. Mau sarapan gak, Riz? Atau sudah kenyang cuma liatin aku? Dia ketawa. Kalau bisa sih dua-duanya. Aku lempar tatapan sinis bercanda. Dasar anak kos lapar segalanya. Kami ketawa bareng, tapi di dalam dada rasanya kayak dulu lagi. Siang itu matahari lagi terik-teriknya, aku lagi nyapu ruang tamu, masih pakaian tadi, rambut dicepol asal. Bel rumah bunyi. Dring! Aku melangkah ke depan, lalu buka pintu. Assalamualaikum. Suara berat itu langsung bikin aku salah tingkah. Bukan karena kaget, tapi ya karena ini tamu yang istimewa. Waalaikumsalam, lo Mas Sigit, silakan masuk. Dia senyum. Badannya besar, rambut udah mulai memutih, kacamata bingkai tebal, bawa kue kotak dan buah. Seperti biasa, pakai parfum wangi khas bapak-bapak kantoran. Aku siapkan teh, duduk bersamanya di ruang tamu. Obrolannya seputar rencana nikah, keluarga, dan ya, perhatian-perhatian yang makin terasa berat buatku akhir-akhir ini. Mas Sigit itu calon tunanganku, umurnya 50, udah beranak 3, kaya, mapan, sopan. Tapi, ya, jauh banget rasanya dari kesenangan yang aku harap-harap. Dan sialnya, si Aris keluar dari kamar berbarengan pas Mas Sigit pamit pulang. Dia nahan ketawa, nyengir lebar dari balik pintu. Begitu Mas Sigit pergi, aku baru aja mau balik ke dapur, Aris nyeletuk sambil melirik licik.
Wah, tamunya kayak pejabat ya, Bu. Mobilnya aja ada supirnya. Ganteng juga tuh, mirip Pak RT. Aku lempar kain lap ke dia. Dasar kamu ya, itu tunangan ibu tahu. Aris makin ngakak. Serius, Bu? Aduh, saya kira tadi bapaknya ibu loh. Aku nyengir jengkel. Kurang ajar. Sambil ngeliatin aku dari atas ke bawah, Aris jalan mendekat, nadanya makin usil. Bu Laila, serius tuh cowok pilihan ibu? Umurnya berapa sih? Setengah abad ada kali. Aku silang tangan di dada. Maafan Riz, tanggung jawab. Nggak kayak anak kos yang nggak jelas masa depannya. Aris pura-pura tersinggung. Jangan gitu dong. Masa dibandingin saya sama Pak Lurah itu? Aku ngakak juga akhirnya. Udah, sana kamu mandi, bau banget tau nggak? Dia masih sempat-sempatnya nyeletuk sebelum masuk kamar mandi. Tapi jujur, Bu, saya lebih suka Bu Laila yang dasteran begini daripada duduk rapi sama orang tua di ruang tamu. Aku mendengus. Gombal murahan. Tapi dalam hati, aku senyum-senyum sendiri. Sore harinya, aku lagi motongin timun di dapur. Dasterku basah dikit karena tadi nyuci piring. Kipas dapur muter pelan, tapi panasnya masih aja nempel di kulit. Tiba-tiba, suara langkah pelan masuk dari belakang, suara khas sandal jepit si Aris. Bu, itu timunnya buat Pak Tunangan ya? Nadanya tajam, tapi main-main. Aku noleh sambil nyipitin mata, agak geli sih. Mau aku potong lidahmu itu ya? Dia nyengir, berdiri di belakangku, nyender ke meja, jaraknya cukup dekat buat bikin hawa jadi agak lain. Matanya jelalatan, jelas banget lihat yang kebuka dikit karena daster agak melorot. Lagi masak buat Pak Sigit ya? Nada suaranya tuh, tahu sendiri. Nggak frontal tapi nadanya kayak ngegoda dari belakang. Aku pura-pura cuek. Bukan, buat aku makan sendiri. Emang kenapa sih? Dia malah mendekat lagi. Oh, kirain buat yang tua itu, yang duduknya kayak bos, tapi pandangannya ngeri banget tadi tuh. Tatapan juragan tanah. Aku cekikikan. Ih, Riz, jangan gitu. Aris nyolek pelan lenganku. Bu, serius deh. Masa iya Bu Laila cantik gini, energik gini, senyumnya bisa nyetrum. Malah milih yang, ya gitu deh. Sudah kayak sponsor minyak angin. Aku dorong dia pakai siku. Bisa diem gak sih? Dia diem, tapi matanya enggak. Beberapa detik hening, cuman suara kipas dan detak jantungku sendiri yang aku rasain makin kencang. Dia masih berdiri di dekatku, terlalu deket, nafasnya ke arahku. Aku goyangin sendok sayur biar suasana cair, tapi dia nyolek lagi. Kali ini, tangan dia nyentuh punggung tanganku yang lagi motong. Bu, ibu tahu nggak? Saya kangen. Suaranya rendah, nyaris kayak bisikan. Aku diam. Jari-jariku gemetar dikit. Aku beranikan diri jawab, kangen apa? Dia deketin suaranya ke telingaku. Kangen semua yang dulu, yang gak bisa saya lupain dari ibu. Aku gak langsung jawab. Tanganku masih nekan timun di telenan, tapi gak potong, cuma diem. Hati ini, rasanya mulai lemas lagi, sama kayak dulu.
Habis maghrib, aku masih selonjoran di sofa, dasterku udah agak lecek, rambut digulung asal pakai jepitan. TV nyala, tapi nggak aku tonton, pikiranku kemana-mana. Apalagi setelah obrolan sore tadi sama Aris, yang bikin dadaku cenut-cenut. Nggak lama, suara langkah kaki terdengar pelan. "Bu, masih ada sisa sayur lodeh nggak?" Aku nyengir dalam hati. "Masuk aja, Riz. Tadi juga nggak kamu habisin." Aris masuk sambil garuk-garuk kepala, pakai kaos lusuh dan celana pendek longgar. "Hehehe, lodehnya enak, Bu. Tapi kalau boleh nambah lauknya juga." Aku noleh tajam. "Lauk apa?" Dia duduk di karpet, dekat kakiku, nyengir. "Lauk yang gurih, lembut, hangat, khas masakan ibu." Aku nyolek dahinya pakai sendok. "Niat kamu bukan mau makan ya?" Dia nyengir lagi, makin deket. "Loh, masa lapar nggak boleh?" Tangannya tiba-tiba nyentuh jari kakiku. Refleks aku tarik, tapi malah ketawa sendiri. "Riz geli tahu nggak?" "Wah, geli ya kalau di sini." Dia usil nyolek pergelangan kakiku lagi. Aku nggak bisa nahan ketawa. "Riz, awas aja kamu ya." Tapi dia malah makin nekat. Tiba-tiba narik bantal dari belakang dan ngejatuhin kepalanya ke pangkuanku. "Capek, Bu. Peluk dong." Aku geleng-geleng kepala. "Kamu tuh ya, cowok yang paling gak tahu diri." Dia mandang aku dari bawah. Tapi ibu senyum dan gak ngusir kok. Hening, cuma kipas angin muter pelan dan napas kami berdua yang terdengar. Tanganku refleks nyentuh rambutnya. Lembut, nyaman banget. "Riz," bisikku, tapi entah kenapa suaraku juga ikut lemas. Dia duduk lagi, lalu dengan entengnya nyender ke bahuku. Tangannya mulai nakal, lalu matanya nyelonong lihat ke daster yang, ya, memang agak longgar malam ini. "Riz, apaan kamu? Jangan lihat-lihat, nggak sopan tau, minggir sana." "Tapi pemandangan indah, Bu. Sayang banget kalau nggak dilihat." Aku cubit pinggangnya, tapi dia malah makin deket. Bibirnya udah mulai ngaco kemana-mana. Dan ya, detik selanjutnya, aku jatuh lagi. Di sofa sempit itu, dengan posisi nyaris kepleset bantal. "Riz, kakiku kram. Sakit nih." "Lo kok bisa?" "Gara-gara kamu narik-narik." Kami ketawa, tapi gak berhenti. Tangan kami saling rangkul. Pakaianku udah berantakan semua entah kapan, dan kaos Aris juga cuma jadi keset di lantai. "Aku belum pernah segemes ini," katanya sambil meluk aku dari belakang. Aku menoleh. "Dan aku belum pernah lihat kamu segila ini, Riz." Malam itu, kami gak cuma saling peluk, tapi juga saling ledek, saling usil, dan saling jatuh lagi, kali ini tanpa rem. Paginya, matahari baru naik, tapi aku udah sibuk di dapur. Bikin kopi, goreng telur, rebus mie instan standar menu buat anak kos yang kebetulan semalam kelelahan. Aku masih pakai pakaian semalam, tapi tetap wangi dan adem. Rambut cuman aku ikat asal. Aris keluar kamar dengan mata setengah melek, rambut acak-acakan, tapi senyumnya masih mirip semalam. "Pagi, Bu." "Pagi udah dari tadi, Riz. Kamu aja baru bangun."
dia meluk aku dari belakang. Habisnya, semalam dibikin gak bisa tidur. Aku cuma ketawa kecil. Salah sendiri, ngajak terus kamu. Baru aja kami mau duduk makan, suara motor berhenti di depan kos. Aku nengok dari balik jendela, mobil hitam berhenti juga dan turunlah dia, Mas Sigit. Lelaki tunanganku, umur 50-an, tapi masih gaya. Pakai kemeja lengan panjang, jam tangan mengkilat, dan aroma minyak rambut yang nyaris bisa kecium dari dalam dapur. Loh, itu Pak Sigit ya? Aris bertanya sambil melongok juga. Aku langsung pakai jaket asal dan ngelepas pelukan Aris. Iya, dia datang dadakan begitu aja. Mas Sigit langsung masuk, bawa sekotak oleh-oleh dari luar kota. Senyum lebar, tapi langsung ngelirik Aris yang lagi duduk di meja makan dengan muka polos. Laila, ini siapa ya? Ini Aris mas, anak kos lama. Sekarang nganggur, jadi numpang makan. Mas Sigit nyengir tipis. Oh, ya, gak apa-apa kalau sekadar makan, asal gak bikin masalah. Aris nyahut sambil senyum kecut. Saya sih kalem pak, gak berani bikin ribet. Aku bisa ngerasain banget, kayak ada aura panas dari kedua lelaki itu. Hahaha, lucu. Aris ngunyah mie kayak ogah-ogahan, matanya ngelirik terus ke arah Mas Sigit yang duduk sokul di ruang tamu. Pas Mas Sigit lagi ke kamar mandi, tiba-tiba Aris mendekat ke aku. Dia itu ya bu, tunangan kamu yang ganteng itu. Aku angguk pelan. Aris nyengir sinis. Kayak tua, wangi. Tapi, bisa gak ya bikin kamu ketawa tengah malam? Kayak semalam. Aku cubit pinggang Aris. Sst, kamu diam saja ya, jangan mulai lagi deh. Tapi dia makin semangat, bisik di telingaku. Kalau dia bikin kamu bahagia, kenapa semalam kayak bahagia banget ya? Aku langsung melempar lap dapur ke wajahnya sambil cengar-cengir. Aris ketawa, tapi aku bisa lihat matanya ada cemburu tipis di situ. Mungkin dia mulai ngerasa hatinya udah kepalang nyangkut. Dan sejujurnya, aku juga mulai bingung. Aris memang gak mapan, tapi cuma dia yang bisa bikin aku senyum lepas tanpa pura-pura. Agak siang, Aris sudah siap rapi banget. Kemeja biru muda, celana hitam licin, rambut disisir klimis. Gaya anak sales sejuta umat yang udah dapet panggilan kerja lagi dari temannya. Aku ke kantor dulu ya bu, doain dapat kerja lagi, katanya sambil semangat pas pamit. Aku ngangguk sambil nyodorin bekal air minum dan 1 bungkus roti sobek. Ini buat di jalan nanti ya Riz, jangan lupa kirim kabar kalau udah diterima, kataku pelan. Belum sempat Aris melangkah jauh dari pintu, dari dalam rumah muncul Mas Sigit yang baru selesai mandi. Wangi parfumnya. Walah, ngalahin bau pengharum ruangan. Wah, udah mau berangkat, Riz? Katanya ramah, tapi tatapannya penuh kode. Iya pak, nyoba rezeki lagi, biar bisa beli nasi sendiri, gak numpang terus. Jawab Aris santai sambil senyum tipis. Mas Sigit ketawa kecil, lalu melirik aku. Lah, nanti aku makan di sini ya. Kangen masakan kamu. Aku cuma angguk males-malesan. Hati dan pikiranku udah setengah jalan ngikut Aris.
Setelah Aris pergi, Mas Sigit duduk di sofa. Nggak lama dia udah nyender manja, kakinya selonjoran dan ngerokok sambil lirak-lirik ke aku yang lagi di dapur. "Laila, sini dulu dong, duduklah sebentar," katanya sambil nepuk sofa di sampingnya. Aku jalan pelan, pura-pura sibuk nyari tisu, tapi akhirnya duduk juga, walau agak menjauh. "Kenapa jauh amat? Sini deketan." "Kayak kemarin," godanya sambil senyum lebar, tangannya mulai nyari-nyari tangan aku. Aku tarik tanganku pelan. "Mas, siang bolong, masih panas." "Nggak apa-apa, kan kipas nyala," jawabnya sambil makin maju. Aku cengar-cengir nggak enak. "Bukan kipasnya, hatiku. Panas keinget tadi pagi." Mas Sigit melongo. "Hah?" Aku langsung berdiri. Maksudnya, panas masak, Mas. Tadi goreng tempe kan suka nyiprat tuh." Mas Sigit ketawa ngakak. "Kamu lucu banget ya sekarang, tapi dilihat-lihat makin manis aja." Dia nyoba narik pinggangku, tapi aku gesit banget langsung muter arah ke dapur. "Mas, jangan macem-macem dulu deh. Tempenya gosok nanti. Rugi 2.000, kataku sambil ngumpetin senyum. Mas Sigit akhirnya geleng-geleng dan balik selonjoran di sofa. "Nanti sore ajak aku keliling ya lah. Udah lama gak jalan-jalan sama kamu." Aku cuma jawab, "Iya Mas, lihat nanti ya." Sambil dalam hati pengen cepet-cepet Aris balik dari lamar kerja. Rasanya lebih seger kalau yang ngajak jalan Aris, bukan Mas Sigit yang parfumnya lebih kenceng dari uap nasi. Malam udah nunjukin jam 6, belum lama lewat waktu Aris balik ke kos. Bajunya agak kusut, tapi senyumnya lebar kayak habis menang undian motor. Aku yang lagi ngelap meja langsung nyamperin. "Gimana? Diterima?" Aris langsung nyodorin surat kecil. "Mulai kerja Senin depan, jadi sales lagi, tapi kali ini produknya bukan panci." Aku ngakak. "Lah, terus jualan apa?" "Alat olahraga, dari dumbbell sampai treadmill, kayaknya aku bakal makin berotot nih." Dia sengaja ngangkat lengan, pamer. Aku tepuk pelan lengannya. "Ih norak, tapi aku seneng beneran, akhirnya bisa beli nasi sendiri kan?" Dia nyengir lebar. "Tapi kan tetap numpang makan dulu seminggu ini." Aku pura-pura ngelirik tajam. Ya udah, tapi bayarannya harus nemenin aku jalan malam ini." Mas Sigit ngajak keliling tadi, tapi aku bohong bilang perut mulus. Aris langsung ketawa. "Oke, jalan sama aku pasti lebih mulus." Malam itu kami naik motorku, gak jelas tujuannya. Cuman muter-muter kota, nyari angin dan ketawa-ketawa gak penting. Pas lewat taman, Aris ngerem mendadak. "Lihat itu, ada yang jual jagung bakar mau." Aku angguk cepat, "Tapi aku yang nyuapin kamu." Dia pura-pura mikir. Kalau nyuapnya sambil, aku mau banget. Aku cubit lengannya. "Idih, dasar gak sopan banget kamu ya." Sambil nunggu jagung dibakar, kami duduk di bangku taman. Lampu taman remang-remang, angin sepoi-sepoi, dan aku bersandar pelan di bahunya. "Riz," bisikku. Senin kamu kerja, berarti bentar lagi sibuk. Terus lupa aku ya."
Dia langsung noleh dan narik tanganku. Bu, aku balik ke sini bukan cuma nyari kerja, aku nyari ibu. Hatiku mendadak hangat kayak jagung bakar yang baru dioles margarin. Aku nyengir kecil. Kamu nyari aku apa nyari kos gratis? Kosnya sih bonus, ibu yang paling utama. Aku pura-pura tutup wajah pakai tangan. Aduh, bisa aja. Kami makan jagung bareng, saling nyuapin sambil cekikikan. Udah kayak pasangan ABG yang baru jadian. Pas pulang, aku bilang pelan, malam ini tidur di kos ya. Tapi, jangan ngerecokin dapur lagi. Kalau lapar, tinggal manggil aja. Aris senyum nakal. Manggilnya sambil bisik juga boleh? Aku nyengir. Boleh, asal jangan teriak, nanti Pak RT denger. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan rasanya waktu berjalan begitu cepat. Di antara tawa dan canda kami, di setiap malam yang penuh dengan kehangatan, hubungan kami makin erat. Tanpa sadar, aku dan Aris telah melewati banyak momen bersama. Terlalu banyak untuk dihitung, tapi tak terhitung pula berapa kali kami berbagi malam yang penuh rasa. Namun, hari yang ditunggu akhirnya tiba. Laila, perempuan yang sebelumnya selalu penuh dengan kejenakaan dan humor, kini menghadapi momen yang sangat berbeda. Hari itu adalah hari pertunanganku. Aku tahu aku merasa cemas, tapi tetap tegar di depan tamu-tamu yang datang. Tapi yang paling menarik, Aris nggak ada di sana. Dia nggak diundang. Aku sengaja nggak mengundangnya karena aku tahu hal itu akan menambah beban dan keruwetan. Tapi aku nggak tahu kalau itu bakal berdampak segitu besar. Di restoran yang penuh dengan tawa dan kegembiraan, aku bisa melihat wajah Aris dari kejauhan di luar restoran dengan tatapan kecewa dan marah yang nggak bisa disembunyikan. Dia nggak ngomong apa-apa ke aku, tapi aku bisa merasakannya dia ngambek. Bahkan, dia berbalik dan pergi gitu aja. Aku nggak salah kan pikirku? Tapi hati tetap terasa berat. Setelah hari tunanganku kemarin, semuanya terasa berbeda. Semua orang tampak bahagia, tapi entah kenapa aku merasa ada yang hilang. Aris yang dulu selalu ada, yang selalu bisa membuatku tertawa, kini menjauh. Meski aku dikelilingi kebahagiaan dari keluarga dan teman-temanku, hatiku kosong. Aku bisa merasakan kalau ada yang berubah, tapi aku nggak tahu apa. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, merenung. Semua kenangan bersama Aris kembali mengalir begitu saja saat-saat kami berbicara, bercanda, bahkan malam-malam yang penuh gairah. Tapi sekarang, semuanya terasa hampa. Kenapa dia jadi begini? Kenapa dia mulai menjauh setelah hari tunanganku? Aku mencoba menghubungi Aris, tapi pesan yang aku terima hanya singkat dan datar. Tidak ada lagi kata-kata hangat atau perhatian yang dulu selalu dia tunjukkan. Hanya pesan singkat yang mengingatkan betapa jauhnya jarak kami sekarang. Paginya, aku gak bisa berhenti memikirkan Aris. Aku harus menemuinya. Aku gak ingin keadaan ini berlarut-larut. Aku butuh kejelasan.
Tapi saat aku sampai di kamar Aris, pintu kamar terkunci, tak ada suara sama sekali dari dalam. Aku merasa cemas, lalu mencoba menghubunginya lagi, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba pintu itu terbuka, Aris muncul dengan wajah lelah dan raut yang tampak berbeda. Ketika matanya bertemu dengan mataku, aku bisa merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang gak aku kenal lagi. "Kenapa gak bilang, Bu?" Katanya datar, tanpa ekspresi. Aku hanya terdiam sejenak, bingung dengan sikapnya yang begitu jauh. "Aku cuma mau ngobrol Aris, kenapa kamu jadi jauh gini?" Aris menatapku sejenak, kemudian berjalan ke arah jendela. "Aku cuma bingung, Bu. Aku bukan cuma anak kos, kan?" Aku mengerutkan dahi, semakin bingung dengan kata-katanya. "Maksud kamu?" Aris berhenti dan berbalik menatapku. Aku mulai merasa gak nyaman. Ibu udah tunangan. Aku cuma anak kos yang gak diundang ke acara itu. Aku gak tahu kalau ini bakal sesusah ini. Kata-katanya langsung menusuk hatiku. Aku gak tahu harus jawab apa. Aku hanya bisa diam, mencoba mencerna semuanya. Aris yang dulu selalu ada, yang selalu bikin aku tertawa, sekarang malah menyalahkan diriku. "Kamu berubah, Aris," kataku akhirnya. Suaraku hampir gak terdengar. "Kenapa? Apa yang salah?" Aris berjalan menuju meja, menundukkan kepalanya. "Aku gak mau jadi orang yang salah, Bu. Kamu yang harus memilih. Kamu udah punya tunangan. Aku gak mau jadi orang yang selalu ada, tapi gak dihargai." Hatiku terasa berat mendengar itu. Aku bisa merasakan betapa jauh jarak di antara kita sekarang. Semua yang pernah aku miliki rasanya hilang begitu saja, seperti ada yang terlepas dan aku gak bisa menahannya. Aku mencoba berbicara lagi, meski suaraku hampir hilang. "Aku gak tahu harus gimana, Aris. Tapi aku gak mau kehilangan kamu." Aris menatapku dalam diam. Ada keheningan yang berat antara kami. Sejenak, rasanya waktu berhenti, aku ingin dia kembali seperti dulu. Tapi entah kenapa dia malah menjauh. "Aku gak tahu, Bu," jawab Aris pelan. "Kita lihat aja nanti." Aku hanya mengangguk pelan, walau perasaan di hatiku begitu berat. Semua ini sudah berubah, dan aku gak tahu apakah aku bisa mengembalikannya lagi. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.